Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan hak-hak asasi manusia pada mata kuliah ilmu politik. Tapi bohong. Apa itu hak-hak asasi manusia dalam ilmu politik? Dalam ilmu politik, hak-hak asasi manusia merujuk pada hak-hak fundamental yang dimiliki oleh individu, bagian dari hak-hak kewarganegaraan dan keberadaan manusia. Konsep ini mencakup kebebasan sipil, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Pemahaman hak asasi manusia dalam konteks ilmu politik membahas bagaimana hak-hak tersebut diakui, dijamin, dan dilindungi oleh negara serta norma-norma internasional. Bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Eropa? Dalam ilmu politik, perkembangan hak asasi manusia di Eropa telah melibatkan langkah-langkah penting seperti pembentukan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan lembaga-lembaga seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Namun, beberapa negara menghadapi tantangan terkait hak asasi manusia, termasuk isu kebebasan berekspresi dan perlindungan hak minoritas. Selain itu, situasi hak asasi manusia dapat bervariasi antara negara di kawasan tersebut. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan ke-21. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, terdapat kemajuan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 1948 menjadi tonggak penting. Meskipun demikian, periode ini juga disertai oleh sejumlah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok, seperti Perang Dunia Kedua, apartheid di Afrika Selatan, dan genosida di Rwanda. Penting untuk dicatat bahwa hak asasi manusia telah menjadi agenda global, dengan banyak negara bergabung dalam perjanjian dan lembaga internasional yang bertujuan memajukan hak asasi manusia. Meski demikian, masih ada tantangan serius seperti perang, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung. Penggunaan teknologi dan surveillance di abad ke-21 juga membawa isu baru terkait privasi dan keamanan hak asasi manusia, menimbulkan perdebatan mengenai batasan dan etika penggunaannya. Perkembangan ini menciptakan dinamika kompleks dalam kerangka hak asasi manusia di era kontemporer. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Setelah Perang Dunia II, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal bagi seluruh manusia di dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada 10 Desember 1948, DUHAM menyajikan seperangkat prinsip dasar yang menggarisbawahi hak-hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati oleh semua negara dan pemerintahan. Deklarasi ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa hak yang diakui dalam DUHAM antara lain hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang adil, dan hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat. DUHAM memberikan landasan moral dan hukum bagi banyak instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang diadopsi setelahnya. Pada saat itu, DUHAM dianggap sebagai langkah
penting dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia. Batasan dan konsep non-derogable. Pembatasan terhadap hak asasi manusia seringkali diperbolehkan dalam situasi tertentu. Namun ada konsep non-derogable yang mengidentifikasi hak-hak yang tidak dapat dikurangi atau dihapus bahkan dalam keadaan darurat. Ada dua penting terkait dalam hal adalah pembatasan yang sah dan hak-hak non-derogable. Yang satu adalah pembatasan yang sah. Piagam Hak Asasi Manusia PBB memberikan pembatasan pada hak-hak tertentu, asalkan pembatasan tersebut pembatasan yang sah harus dilakukan berdasarkan hukum demi kepentingan umum, proporsional, yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Hak-hak non-derogable. Yang kedua adalah hak-hak non-derogable. Terdapat hak-hak yang dianggap non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi atau dihapus bahkan dalam keadaan darurat atau penting. Contohnya, hak-hak non-derogable termasuk hak atau tidak disaksikan atau tidak disiksa, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. Perdebatan dalam forum PBB. Dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita kenal dengan sebutan PBB, perdebatan seringkali melibatkan berbagai negara dengan pandangan yang berbeda mengenai isu-isu global, termasuk hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Negosiasi dan perdebatan di PBB dapat menjadi arena untuk menyampaikan pendapat, menyelesaikan konflik, dan merumuskan solusi bersama. Isu-isu yang kontroversial seperti konflik regional atau masalah kebijakan global sering menjadi fokus perdebatan. Negara-negara dengan kepentingan yang berbeda dapat menyampaikan pandangan mereka, dan perdebatan dapat melibatkan pertukaran argumen, lobby diplomatik, dan upaya untuk mencapai konsensus. Forum PBB yang paling umum untuk perdebatan ini adalah Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Selama perdebatan, negara-negara bekerja sama atau saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan dunia, mencapai tujuan nasional bersama, tujuan nasional mereka, dan mempromosikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masing-masing negara. Pertama, Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Fokus utamanya adalah pada hak-hak sipil dan politik individu seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak disiksa. Dua konvensi internasional utama dalam kerangka hak asasi manusia adalah Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, serta Fakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR, menekankan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk bekerja, hak atas standar hidup yang memadai, dan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Bagaimana contoh-contoh hak asasi? 1. Hak sipil dan politik mencakup antara lain Pasal 6, hak atas hidup. Pasal 7, hak untuk tidak disiksa. Pasal 9, hak atas kebebasan dan keamanan dirinya. Pasal 14, hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan. Pasal 15, hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif. Pasal 18, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pasal 19, hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. Pasal 21, hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Pasal 22, hak atas kebebasan untuk berserikat. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 6, hak atas pekerjaan. Pasal 8, hak membentuk serikat kerja. Pasal 9, hak atas pensiun. Pasal 11, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Pasal 13, hak untuk pendidikan. Masalah ratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia bisa sangat bervariasi dari negara ke negara. Beberapa masalah umum yang terkait dengan ratifikasi konvensi internasional meliputi 1. Kesesuaian hukum internasional. Beberapa negara mungkin memiliki hukum internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan dan konvensi. Ratifikasi konvensi internasional memerlukan perubahan atau
adaptasi hukum nasional agar sejalan dengan standar internasional. 2. Kewajiban implementasi. Ratifikasi sebuah konvensi berarti negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi standar yang ditetapkan di dalamnya. Namun, implementasi praktis dan dari standar tersebut dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan, terutama jika memerlukan perubahan besar dalam kebijakan atau praktik nasional. 3. Otonomi negara. Beberapa negara mungkin khawatir bahwa ratifikasi konvensi internasional akan mengurangi otonomi mereka dalam mengambil keputusan dalam ranah tertentu yang terkait dengan hak asasi manusia. Ini dapat menjadi masalah politik yang kompleks. 4. Keterbatasan sumber daya. Beberapa negara mungkin menghadapi kendala sumber daya, baik itu dalam hal keuangan maupun kapasitas administrasi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi internasional. Negara-negara yang seringkali mempertimbangkan secara hati-hati sebelum meratifikasi konvensi karena ada implikasi hukum dan praktis yang signifikan terkait dengan kewajiban yang diambil dengan meratifikasi dokumen internasional tersebut. Ini adalah proses yang melibatkan evaluasi seluruh tentang manfaat dan konvensi dari keterlibatan mereka dalam kerangka hukum internasional terkait hak asasi manusia. Baik, itulah penjelasan mengenai materi hak-hak asasi manusia dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.